Gimana kabar kalian hari ini? Gimana? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Dandi pimpin doa kita belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita semangat siang ini, kayaknya kita harus melakukan lagu nasional dulu. Kita lagu apa? Jadi Garuda Pancasila. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan melakukan lagu nasional itu kecintaan kita terhadap tanah air akan bertambah ya. Kemudian kita semakin bersemangat ya Pan, mudah-mudahan kita semakin bersemangat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sistem pelumasan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pendingin, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pelumasan. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang Bapak sampaikan, ke slide presentasi yang Bapak ada di slide Bapak ingin nanya dulu, kira-kira sistem pelumas itu fungsinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan katakan Agina, enggak? Untuk pelumasan bagian-bagian dalam mesin. Tujuannya apa? Dilumasi agar lancar dan tidak berkarat. Oke, ada yang berpendapat lain? Itu benar ya, salah satu. Silakan yang lain. Gesekan. Jadi pelumas fungsinya di situ untuk apa? Mengurangi gesekan. Jadi supaya antara benda-benda yang saling bergesekan itu tidak aus dan tidak rusak. Ya, itu menyambung yang dari Ergina tadi. Ya. Terus itu baru satu, fungsi pelumas itu ada 4. 3 lagi apa? Ayo, Bapak udah. Jadi di dalam pelumas itu ada kandungan aditif itu. Nah, jadi fungsinya apa tuh? Membersihkan, benar. Coba ngomong tadi tuh, Chandra. Apa? Mendinginkan, terbalik gitu ya. Jadi pelumas itu juga fungsinya mendinginkan komponen mesin. Ya, mendinginkan. Jadi dengan adanya oli kan mesinnya ikut didinginkan dengan oli tersebut ya. Oke, yang ketiga, satu lagi, merapatkan ya. Jadi sebagai perapat. Jadi kalau antara piston sama ring piston sama silinder blok, kalau ada oli di situ, itu kompresinya akan semakin bagus karena dia rapat. Semakin rapat antara ring dengan silinder blok. Nah, fungsinya selanjutnya adalah sebagai perapat. Ya, jadi fungsi oli ada 4 ya, sebagai perapat. Oke, dengan belajar hari ini diharapkan kalian bisa menentukan cara pemeriksaan sistem pelumas ya. Menentukan cara pemeriksaan kerusakan yang terjadi di sistem pelumas. Yang kedua, mendeteksi letak kerusakan pada komponen pelumas. Jadi mendeteksi letak dari kerusakan sistem pelumas yang kedua. Terus untuk minggu depan kita akan lanjutkan praktek dan harapannya kalau untuk minggu depan kita lebih ke memperbaiki kerusakan sistem pelumas dan mengevaluasi hasil perbaikannya ya. Tapi untuk hari ini kita akan mendeteksi dulu, menentukan cara pemeriksaan sistem pelumas dan mendeteksi letak kerusakan terjadi di komponen sistem pelumas. Bapak akan menyampaikan slide ini, harapannya kalian bisa memahaminya. Tapi sebelum Bapak sampaikan slide ini, Bapak ingin bagi kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 10 ya, 11. 10 ya, 10. Oke, kita bagi 5. Bapak bagi 5 kelompok aja. Itu kalian nanti berdiskusi per kelompok
untuk membahas materi yang Bapak sampaikan sekarang. Ya. Oke. Kelompok 1 ya sini, dekat aja. Adi sama Irfan. Kelompok 2 Dandi sama Istiar. Kelompok 3 Chandra sama Ergina. Kelompok 4 Ryan sama Anugrah. Kemudian Azi dan Anissa kelompok 5 ya. Oke, kita 5 kelompok. Nanti 5 kelompok ini masing-masing diskusi mengenai materi yang Bapak sampaikan. Oke. Waktu Bapak menyampaikan materi, kalian boleh bertanya, silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya. Tanyakan aja. Boleh dipotong. Ya, boleh dipotong. Di sela, di tengah jalan, boleh. Oke, hari ini kita akan belajar mendiagnosis kerusakan sistem informasi. Ya. Oke, silakan dilihat. Tujuannya adalah menentukan cara pemeriksaan dan mendeteksi kerusakan komponen sistem pelumas, kemudian memperbaiki kerusakan komponen sistem pelumas dan menarik kesimpulan penyebab kerusakannya. Sedang ngantuk. Tadi kamu baca yang keras suaranya. Tekanan pada minyak pelumas terlalu rendah. Tekanan minyak pelumas terlalu rendah mengindikasikan bahwa pada penurunan minyak tidak menimbulkan pergerakan. Ada kemungkinan. Terima kasih Dendi. Jadi kalau dilihat tadi itu kalau minyak pelumas itu rendah tekanannya, salah satunya disebabkan yang pertama apa katanya? Kurangnya minyak pelumas di cutter oli. Ya, cutter oli adalah tempat menampung oli. Ya, ini tempat menampung oli itu adalah cutter oli. Jadi kalau kurang atau tidaknya minyak pelumas, gimana cara ngeceknya? Istiar, berdiri. Daripada ngantuk, sini ke Bapak. Coba cek olinya. Ya, tuh. Angkat, liatin ke teman. Oh. Oke, dilap dulu. Lap. Dicolok lagi sampai ke dalam. Angkat lagi. Tuh, cara ngecek level oli. Sekarang levelnya berada di mana? Tuh, geser, lihat. Basahnya sampai di mana? Di sini, Pak. Penuh ya? Nah, berarti ini batas atas, ini batas bawah. Jadi olinya posisinya penuh ya, cukup ya. Dah, pasang lagi. Itu cara mengecek Wah, iya. Jadi kalau untuk mengatasi gangguan pada tekanan oli yang rendah itu salah satu langkah-langkahnya apa? Ada 7 langkah. Ya. Ganti pegas katup filter. Terus apa lagi yang kedua? Ganti pompa oli. Kemudian perbaiki atau tambal saluran oli, hilangkan sumbatan. Nah, sumbatan oli itu datangnya dari mana tadi? Sumbatan oli itu datangnya dari kotoran-kotoran yang kebawa oleh oli, ya. Makanya oli itu setiap sekian ribu kilometer, biasanya berapa ribu ganti oli? Pada umumnya ganti oli berapa ribu? 5.000 kilometer ya. Nah, 5.000. Nah, kalau 1.000 itu mobil baru, jadi mobil baru jalan 1.000 kilometer ganti oli. Kemudian jalan lagi 5.000 ganti oli ya. Oke, oli terlalu kental tadi udah kita bahas ya. Saluran oli ya sesudah saklar tekanan tersumbat. Jadi saklar itu maksudnya yang mengasih indikator ke dashboard. Yang tadi Bapak sampaikan lampu dashboardnya nyala oli itu saklarnya ke kanan. Kemudian pegas pengatur katup oli rusak. Jadi ada pegas di katup ini ya. Ada pegasnya terlalu keras. Kemudian katup tekanan oli terlalu ke dalam ya. Ini terlalu kencang setelannya maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Materinya hanya beberapa slide tadi itu. Hanya cuma 11 slide 10. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Tapi untuk memastikannya Bapak ingin tahu nih, kalian tuh bisa paham atau tidak yang Bapak sampaikan tadi ya. Bapak akan mengasih soal. Bapak akan ngasih soal ke kalian dan tolong dijawab. Bapak ada bagi kelompok tadi ya? Jadi per kelompok dikerjakan tugasnya, dijawab, ada soalnya di situ. Ya, ini lembaran
soalnya, lembaran kerja kalian. Oke, ini lembaran kerja. Lembaran kerja peserta didik. Nah, ini soal ada di sini. Oke, kerjakan soalnya. Waktu kalian cuma 10 menit. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Langsung dikerjakan di halaman di sini, langsung dijawab. Silakan. Ya, di bawah soal itu. Ini kan soal di sini, belakangnya. Diskusikan. Ya, waktunya 10 menit ya. Jadi langsung dijawab di halaman belakang. Silakan jawab. Soalnya gampang, murah soalnya, mudah dijawab. Soal nomor 1, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu rendah yang diindikasikan bahwa pada meteran tekanan minyak pelumas tidak menunjukkan pergerakan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi gangguan tekanan oli yang rendah? 3, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu tinggi. Yang keempat, bagaimana mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi. Dan yang kelima, uraikan penyebab komponen mesin yang aus, pemakaian oli yang meningkat atau pemakaian oli yang boros. Oke, 15 soal. Semuanya ada di slide tadi. Kalau kalian perhatikan dengan baik tadi itu, insya Allah ya. Silakan per kelompok. Monggo. Aziz, pompa oli itu yang mana sih? Pompa oli yang mana pompa oli? Kalau di sini mana pompa oli? Yang mana? Sini. Mana yang pompa oli sih? Mana? Troli. Terus trainer. Pompanya mana? Waktu kalian udah tinggal 1 menit lagi. Oke, Anissa. Silakan kelompok 5 menjawab. Berdiri. Kamu boleh duduk. Cincin torak dan silinder mengalami keausan sehingga kemampuan menyapu oli pada dinding silinder berkurang dan oli terbakar pada ruang pembakaran. Tidak berfungsinya sil atau perapat. Tidak fungsinya sil atau perapat ya. Jadi 2 hal yang menyebabkan apa tadi itu? Olinya. Soalnya menyebabkan mesin yang aus menyebabkan pemakaian oli yang meningkat ya. Jadi pemakaian olinya jadi boros. Itulah. Ada 2 hal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Silakan jawab soal nomor 1. Pan. Adi yang jawab. Berdiri. Suaranya keras, berdiri. Ya. Soalnya Bapak nyebutkan, uraikan penyebab tekanan minyak pelumas terlalu rendah yang diindikasikan bahwa pada meteran minyak pelumas tidak menunjukkan pergerakan. Nah, apa penyebabnya? Oke, tepuk tangan tuh kelompok 1. Tadi banyak ya penyebab masalahnya tadi tuh. Ada sampai I ya. Ya, I berarti 9 penyebab masalah tekanan oli kenapa jadi rendah. Nah, sampai J 10 ya. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. 2A, berarti tugas atau tinta
Bagaimana cara mengatasi gangguan oli yang rendah ya? Terus jawab. A. Ganti bekas filter. B. Ganti pompa oli. C. Perbaiki atau tambah saluran olinya. D. Hilangkan suratan pada saluran oli. E. Ganti oli sesuai dengan spesifikasi. F. Ganti bantalan mesin. G. Filter dan gasnya. Oke, kelompok 2, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 dulu deh, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 itu pertanyaannya bagaimana mengatasi gangguan oli yang terlalu tinggi. Yang pertama, mengatur tekanan oli. Yang kedua, ganti bekas oli. Yang ketiga, hilangkan suratan pada saluran oli. Dan yang keempat, ganti oli sesuai dengan spesifikasi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Terakhir ya, kelompok 3. Silakan. Uraikan penyebab tekanan minyak volume terlalu tinggi. Oli terlalu kental, ya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, silakan dikumpul lempar jawaban dan soalnya. Dikumpulkan ke Bapak. Nama kelompoknya ada ditulis ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab dan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, Bapak melihat bahwa kalian bisa untuk menjawabnya. Berarti kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi waktu pembelajaran, waktu slide presentasi yang Bapak sampaikan. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini untuk pelajarannya. Cuman kalian harus membaca lagi dan melanjutkan ya. Jangan puas dengan yang kalian pelajari hari ini. Ini baru sebagian kecil sekali. Jadi kalian bisa menambah pengetahuan kalian lewat YouTube, lewat internet atau modul yang Bapak bagikan. Silakan dipelajari lagi. Kemudian minggu depan kita akan praktek bagaimana memperbaiki sistem pelumas tersebut. Ya, bagaimana indikator-indikatornya muncul, kita akan melihat. Kalian harus bisa memperbaiki. Jadi selain kalian bisa mendiagnosis, kalian juga harus bisa memperbaiki kerusakan di sistem pelumas. Ya, demikian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nggak ada? Gimana semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu sebelum ditutup. Silakan Nazi. Pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, sikap dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelum kalian pulang, karena ini pembelajaran jam terakhir, kalian benahi mesin yang kita pakai tadi. Tolong dipasang lagi tutupnya, kembalikan ke kondisi awal. Kemudian kursi-kursi yang kalian pakai silakan dilipat dan dikembalikan ke tempatnya, ya, dirapikan lagi. Disilakan. Khusus untuk Edina, minta tolong Bapak ini dirapikan. Proyektor dimatikan dan dilanjutkan.